Tidak mudah membawa kasus ini ke tahap proses peradilan seperti yang saat ini tengah berlangsung. Apalagi mereka yang menjadi korban awalnya tidak tahu harus menggunakan cara apa agar kasus ini bisa diproses secara hukum. Hingga akhirnya para korban bisa bertemu dengan Komnas Perlindungan Anak yang dinahkodai Aris Merdeka Sirait. Dari Aris ini pula disebutkan awalnya jumlah korban berkisar 40 anak. Untuk kasus SPI itu 1 tahun yang lalu terungkap kasus ini, 14 itu dilaporkan di Polda Jawa Timur ya, pada 29 Mei 2021, di mana korban-korbannya itu terjadi pada usia anak pada saat mereka duduk di SMA itu artinya usianya antara 15 dan 16 tahun. Lalu pelaporan yang dilakukan di lokusnya di Batu itu lewat hotline-nya dan langsung pelaporan itu di Polres Batu itu ada sekitar 28. Itu artinya kalau di total semua 40-an lebih, tetapi yang resmi sudah di BAP di Polda Jatim dan sudah resmi juga dalam BAP itu diperiksa di pengadilan, itu artinya secara hukum memang diwakili oleh 1 orang yang berinisial S. Ketika 2 orang saksi pelapor itu melapor di 21 Mei 2021 baru diikuti terus minggu per minggu, hari per hari untuk kebetulan Polres Batu itu membuka hotline sehingga banyak alumni-alumni yang sudah ada, bahkan ada disinyalir juga yang masih aktif di sana pernah mengalami hal yang sama. Yang terkonfirmasi yang sudah diperiksa saya mau katakan baru 14. Iya, pada saat kita terima laporan di Maret 2001, dokumen-dokumen dan saksi pelapor itu menceritakan sesungguhnya peristiwa tahun 2008, 2009, 2010 itu sudah disampaikan kepada manajemen SPI, kepada kepala sekolah, kepala yayasan atau ketua yayasan untuk minta perlindungan supaya JE itu tidak melakukan kejahatan seksual itu, tapi diam saja. Bahkan ada 1 korban itu untuk meyakinkan kepala sekolah itu sampai bersumpah di atas Al-Quran bahwa itu terjadi gitu loh. Ngomong ke korban ini gimana? Waktu korban melaporkan nih? Sudahlah, terima aja. Menyampaikan seperti itu? Ya seperti itu. Itu disampaikan oleh saksi korban kepada saya. Itu yang menjadi saya marah terhadap itu. Karena itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang yang mengetahui kejahatan seksual dan menerima laporan itu tetapi tidak berbuat itu bisa tindak pidana pembiaran. Oke, sebentar Bang. Dialognya kira-kira seperti apa? Ya sudah. Ya sudahlah, terima aja. Itu loh. Ya artinya itu kan membuat kekecewaan dengan bahasa yang sederhana itu kan. Baik itu dilakukan oleh kepala sekolah maupun ketua yayasan, itu menurut penjelasan dari saksi korban dan itu juga dijelaskan kepada penyidik. Bahkan ada kakak adik ya yang menjadi korban itu juga memberitahu supaya menghentikan sampai dia keluar kakak adik itu sebelum mendapatkan imbalan-imbalan yang dilakukan oleh manajemen. Menurut keterangan Fuad Dwiyono, Ketua Komnas Perlindungan Anak Batu yang paling awal menerima informasi ini, lambatnya penanganan membuat banyak anak yang semula hendak melapor dan menjadi saksi banyak yang mengundurkan diri. Ini diduga disebabkan adanya intimidasi dan ancaman terhadap para korban. Hal ini terjadi justru karena jeda antara pelaporan dan proses hukum yang dijalankan terlalu panjang dan pihak pelapor cenderung tidak menerima informasi atas perkembangan kasus. Tidak hanya kasus pelecehan seksual, belakangan Komnas Perlindungan Anak Batu juga menyampaikan bahwa telah melaporkan kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang dilakukan di SMA Selamat Pagi ke kepolisian. Sebetulnya kalau dari cerita korban sendiri Pak, yang diceritakan ke Pak Fuad itu gimana sih Pak awal mulanya? Jadi yang jelas bahwa memang mereka ini terus terang bahwa saya secara langsung mendampingi korban mulai dari pemeriksaan di Polda 10 hari. Saya merasakan bagaimana, saya bisa membayangkan bagaimana kesedihan, ketakutan yang begitu luar biasa. Karena kita tahu bagaimana apalagi pada saat itu juga terjadi ketika pelaporannya pun juga tidak dilakukan, artinya di pemeriksaannya juga menurut kita sangat lambat, 67 hari kalau nggak salah kita tanpa informasi ketika kita laporan. Itu juga banyak yang akhirnya menyisakan ancaman, intimidasi
kita punya bukti-bukti orang-orang yang memang mengancam korban untuk tidak melaporkan. Itu bisa kita sampai hari ini. Jadi ancaman-ancaman itu terus akhirnya ya kita beruntung bahwa anak-anak ini bisa tetap kuat ya. Oke. Karena seperti Intimidasinya tuh bentuknya seperti apa? yang jelas ancaman. Jadi di situ bisa juga jadi semacam artinya bahwa mereka tidak seperti yang ada di dalam SPE ya. Itu kan bagaimana kamu nanti kalau ikut saksi kamu tidak akan saya kasih ijazah. Terus kalau yang di luar itu adalah intimidasi terkait juga dengan ancaman keluarga dan juga keselamatan dia karena Ya seperti apa itu Pak? Misalnya yang di luar SPI maksudnya ya, sudah lulus gitu ya? Ya, tahulah Itu begini gimana? bahwa semua informasi ada di saya, tempat tinggal kamu, keluarga kamu jangan melakukan upaya-upaya untuk membantu menjadi saksi di dalam pengadilan. Ya tentunya ancaman itu otomatis ya jiwanya ya, ancaman jiwanya. Itu ancaman dari pihak SPI atau? Yang jelas bahwa kita menduga bahwa memang itu jelas ya karena ini orang-orang yang memang ada di wilayah menguntungkan ya. Salah satunya adalah membantu tersangka ini untuk supaya juga jangan sampai artinya mendukung pihak korban seperti itu. Oke, jadi kejadian 2009 baru dilaporkan 2020, Ya. kan gitu. Nah itu dalam rentang waktu segitu, kenapa Pak baru dilaporkan di tahun 2020 Pak? Ya karena ketidakberdayaan mereka dan mereka terus diawasi karena mereka kan tidak bisa lepas begitu saja, apalagi saksi kunci ya. Karena diduga bahwa memang JE ini juga punya hati dengan saksi kunci kita si S ini karena mulai dari mereka sekolah sampai mereka alumni sampai mereka magang sampai mereka keluar. Makanya penyabulannya atau pelecehan seksualnya sampai dilakukan sampai 15 kali. Itu tidak runtun waktu selama hampir 6 sampai 7 tahun.